Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alda Maharani dengan NIM O1A12061 dari kelas B. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang metabolisme karbohidrat. Yang pertama yaitu glikolisis. Glikolisis berasal dari kata glukosa yang merupakan senyawa kimia yang memiliki 6 atom karbon, serta kata lisis yang artinya pecah. Jadi secara umum pengertian glikolisis adalah pemecahan senyawa glukosa menjadi senyawa lain yang bermanfaat bagi sel makhluk hidup. Glikolisis terjadi di sitoplasma atau sitosol. Selanjutnya yaitu glikolisis aerob. Glikolisis aerob adalah penguraian glukosa menjadi asam pirufat dengan menggunakan oksigen. Dalam satu molekul glukosa, maka proses glikolisis akan menghasilkan 2 asam pirufat, 2 NADH dan 2 ATP. Glukosa akan mengikat satu fosfat dari ATP atau adenosin trifosfat yang kemudian berubah menjadi ADP atau adenosin difosfat. Jadi yang tadinya fosfatnya ada 3 berubah menjadi ADP atau adenosin difosfat, atau fosfatnya tinggal 2. Karena glukosa tadi mengambil fosfat dari ATP sehingga glukosa berubah nama menjadi glukosa 6-fosfat. Di sini 6 fosfat bukan berarti fosfatnya ada 6. Fosfatnya hanya 1. Kenapa dikatakan 6 fosfat? Karena senyawa glukosa merupakan senyawa yang memiliki 6 atom karbon. Sehingga fosfatnya dikatakan 6 fosfat karena fosfatnya terikat pada atom karbon ke-6. Selanjutnya, glukosa 6 fosfat akan mengalami isomerasi menjadi fruktosa 6 fosfat. Jadi ini hanya terjadi perubahan isomer saja. Nah, fruktosa 6 fosfat akan mengikat satu fosfat lagi dari ATP sehingga ATP berubah menjadi ADP dan fruktosa 6 fosfat berubah nama menjadi fruktosa 1,6 fosfat. Kenapa berubah menjadi 1,6 fosfat? 1,6 menyatakan bahwa fosfatnya melekat pada atom karbon pertama dan ke-6. Kemudian fruktosa 1,6 fosfat akan dipecah menjadi 2 senyawa PgAl atau fosfogliserat dehida. Fosfogliserat dehida akan membentuk senyawa BPGA atau bifosfogliserat. Nah, pada pengubahan PgAl menjadi BPGA, PgAl akan menghasilkan NADH atau nikotinamida adenosis di nukleotida hidrogen. Jadi NADH merupakan energi, hanya saja bentuk NADH belum bisa digunakan oleh tubuh. NADH nantinya akan dirubah menjadi bentuk ATP dulu, baru bisa digunakan oleh tubuh. NADH berasal dari NAD+. Selanjutnya BPGA akan membentuk senyawa PGA. PGA merupakan fosfogliserat, berarti dari BPGA bifosfo atau fosfatnya 2 menjadi PGA fosfatnya 1, berarti PGA ini kehilangan 1 fosfat. Fosfatnya bergabung dengan ADP atau adenosin difosfat sehingga menjadi ATP atau adenosin trifosfat. Fosfatnya menjadi 3 karena mengambil 1 fosfat dari BPGA tadi. Hal yang sama juga terjadi di sisi sebelah kanan. Selanjutnya, PGA akan dirubah menjadi senyawa asam pirufat. Asam pirufat ini sudah tidak mengandung fosfat lagi karena fosfatnya telah bergabung dengan ADP sehingga menghasilkan ATP lagi. Proses ini juga terjadi di sisi sebelah kanan. Selanjutnya dapat dilihat jadi reaksi yang di atas dari glukosa sampai fruktosa 1,6 difosfat membutuhkan ATP sehingga reaksi ini disebut reaksi endergonik, yaitu reaksi yang membutuhkan ATP. Sedangkan dari fruktosa 1,6 difosfat sampai asam pirufat ini merupakan reaksi-reaksi yang menghasilkan ATP atau energi sehingga reaksi ini disebut reaksi eksergonik. Adapun hasil dari glikolisis ini yaitu menghasilkan 2 ATP, 2 NADH dan 2 asam pirufat. Selanjutnya itu glikolisis anaerob adalah penguraian glukosa menjadi asam laktat ketika oksigen dalam jumlah terbatas. Sistem glikolisis anaerob atau asam laktat dominan dari sekitar 10-30 detik selama upaya maksimal.
Selama glikolisis anaerob, sebagian besar asam pirufat diubah menjadi asam laktat yang berfungsi dengan cepat dari sel menuju cairan ekstraseluler. Ketika oksigen tersedia lagi, asam laktat ini dapat diubah kembali menjadi glukosa. Produk akhir dari glikolisis anaerob menghasilkan 2 molekul ATP per molekul glukosa. Selanjutnya, glikogenesis adalah pembentukan glikogen dari glukosa. Peningkatan kadar glukosa darah yang terjadi misalnya beberapa saat setelah makan menyebabkan pankreas mensekresikan hormon insulin yang menstimulasi penyimpanan glukosa dalam bentuk glikogen di dalam hati dan otot. Selanjutnya, glikogenolisis. Glikogenolisis dapat diartikan suatu proses pemecahan glikogen yang terjadi melalui jalan yang berbeda, yang tergantung dari proses apa yang mempengaruhinya. Molekul glikogen dapat menjadi lebih kecil atau bahkan lebih besar, namun sangat jarang apabila molekul tersebut dapat dipecah dengan sempurna. Selanjutnya, gluconeogenesis adalah sintesis glukosa dari senyawa bukan karbohidrat, misalnya asam laktat dan beberapa asam amino. Proses gluconeogenesis berlangsung terutama dalam hati. Asam laktat yang terjadi pada proses glikolisis dapat dibawa oleh darah ke hati. Di sini asam laktat diubah menjadi glukosa kembali melalui serangkaian reaksi dalam suatu proses yaitu gluconeogenesis atau pembentukan gula baru. Dapat diartikan bahwa gluconeogenesis berupa suatu lintas metabolisme yang dapat dimanfaatkan tubuh untuk menjaga kadar glukosa dalam darah tetap seimbang selain dengan glikogenolisis. Siklus Krebs. Pada proses pertama, asetil-koenzim A memiliki 2 atom karbon yang merupakan hasil dari dekarbosilasi oksidatif mengalami kondensasi bersama dengan senyawa oksaloasetat yang memiliki 4 karbon, sehingga antara gugus asetil dan oksaloasetat membentuk ikatan menjadi senyawa berkarbon 6 yang dikenal sebagai sitrat atau asam sitrat. Pada saat pembentukan asam sitrat ini, koenzim A akan dilepas sehingga sitrat tidak memiliki koenzim A. Nah, enzim yang berperan pada tahap pertama ini adalah sitrat sintase. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, sitrat akan mengalami perubahan menjadi isositrat yang masih memiliki karbon 6 karena reaksi yang terjadi pada tahap ini hanya isomerisasi atau perubahan dari satu senyawa menjadi senyawa lain yang masih memiliki rumus senyawa yang sama. Nah, pada tahap ini terjadi 2 reaksi, yaitu pelepasan molekul air atau H2O yang prosesnya dikenal sebagai dehidrasi. Namun demikian, pada tahap ini juga terjadi proses penambahan molekul air yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Proses perubahan sitrat menjadi asam sitrat ini dikatalis oleh enzim akonitase pada tahap yang ketiga. Isositrat yang memiliki 6 karbon akan diubah menjadi alfa ketogluterat karena memiliki 5 atom karbon, sehingga pada tahap ini terjadi pelepasan ikatan yang berarti ada elektron yang dilepas pula. Elektron yang dilepas ini akan diterima oleh NAD+, sehingga membentuk NADH. Nah, pada tahap ini pula terjadi proses dekarbosilasi atau pengurangan karbon berjumlah 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk CO2. Enzim yang berperan adalah isositrat dehidrogenase. Tahap yang keempat alfa ketogluterat yang memiliki 5 atom karbon akan diubah menjadi suksinil koenzim A yang memiliki 4 atom karbon, yang berarti pada tahap ini juga terjadi dekarbosilasi atau pelepasan 1 karbon. 1 karbon ini akan membentuk molekul karbon dioksida. Selain itu, pada tahap ini terjadi reaksi NAD sehingga membentuk NADH karena pada tahap ini terjadi perubahan dari alfa ketogluterat menjadi suksinil koenzim A. Berarti terjadi penambahan koenzim A yang masuk pada reaksi ini, sehingga koenzim A akan berkaitan dengan senyawa suksinil membentuk suksinil koenzim A. Yang berperan pada tahap ini yaitu alfa ketogluterat dehidrogenase. Tahap yang kelima, suksinil koenzim A
yang memiliki 4 atom karbon akan diubah menjadi suksinat yang masih memiliki 4 atom karbon. Pada tahap ini tidak ada pengurangan atom karbon seperti pada tahap sebelumnya, tetapi tahap ini terdapat beberapa reaksi, yaitu fosfat inorganik atau PI akan berperan pada tahap ini sebagai pemutus ikatan koenzim A yang terdapat pada suksinil, sehingga pada tahap ini koenzim A akan dilepaskan dan fosfat inorganik akan berikatan dengan GDP membentuk GTP. Namun pada beberapa sel fosfat yang telah membentuk GTP akan ditransfer lagi ke ATP sehingga membentuk ATP baik GTP ataupun ATP. Keduanya memiliki energi yang setara. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah suksinil koenzim A sintase. Tahap yang keenam yaitu suknat yang memiliki 4 atom karbon yang diubah menjadi fumarat yang memiliki 4 atom karbon pula. Pada tahap ini terjadi pelepasan elektron sehingga elektron akan ditangkap oleh FAD membentuk FADH 2 kali. Enzim yang berperan untuk mengkatalis senyawa suksinat menjadi fumarat adalah suksinat dehidrogenase. Tahap yang ketujuh terdapat perubahan fumarat menjadi malat. Enzim yang berperan pada tahap ini adalah fumarase. Pada tahap ini terjadi penambahan air dan H2O yang prosesnya dikenal sebagai hidrasi. Selanjutnya, tahap yang ke-8, malat akan diubah kembali menjadi oksaloasetat. Pada tahap ini juga terjadi pembentukan NADH yang berasal dari NAD+. Enzim yang berperan dalam tahap ini adalah malat dehidrogenase. Dengan demikian, dalam satu kali siklus menghasilkan 3 NADH, 1 FADH 2 kali, dan 1 ATP. Karena pada dekarboksilasi oksidatif menghasilkan 2 asetil koenzim A, berarti pada siklus Krebs ini menghasilkan 6 NADH, 2 FADH 2 kali, dan 2 ATP. Rantai respirasi atau transport elektron. Dalam proses ini NADH dan FADH akan diubah menjadi ATP. NADH merupakan molekul berenergi tinggi sehingga untuk mengubahnya menjadi ATP membutuhkan pelepasan H+ sebanyak 3 kali sehingga NADH bernilai 3 ATP sedangkan FADH bernilai 2 ATP. Selanjutnya itu metabolisme karbohidrat, lemak, dan asam amino. Karbohidrat akan dipecah menjadi glukosa dan kemudian memasuki proses glikolisis. Protein akan diubah menjadi asam amino. Asam amino akan mengalami proses deaminasi menjadi NH3 yang akan dikeluarkan melalui urin dan asam keton yang sebagian akan memasuki proses glikolisis sebagai pirufat dan sebagian lagi ke siklus Krebs. Sedangkan lemak akan dipecah menjadi bentuk yang lebih sederhana yaitu asam lemak dan gliserol. Gliserol akan langsung memasuki proses glikolisis sebagai gliserol aldehid 3 fosfat. Sedangkan asam lemak akan mengalami proses beta oksidasi dan menjadi asetil koenzim A. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.